Lupa lagi. Baik ya. Saya izin jadi spotlightnya ya. Oke. Jadi mana ini? Nah, kita coba buka dulu ya sebuah kode ya yang namanya, sorry ya. Jadi saya share sebentar, saya share. Mana nih? Oh, ini dia. Oke, share. Ya, terlihat ya. Terlihat, Ya, Pak. ya, jadi kalau di urutan dari repositori GitHub saya udah ada aksesnya kan ya ke repositori GitHub saya ya. Ya, adalah di link itu ada ya pokoknya ya. Jadi kalau dari Udah, Pak. repositori GitHub saya, ini adalah bagian ketiga sebetulnya sih. Karena memang pada umumnya pengerjaan kita itu seharusnya project base ya. Nah, untuk menggunakan model tiga dimensi, sebelumnya caranya sama dengan menggunakan marker pada awalnya ya. Kalau kita lihat yang pertama ya, di sini kita lihat Hello World nih ya. Nah, kalian kan sudah belajar nih. Ini keterangannya ada kan ya. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa untuk membangun scene dalam sebuah web AR ya, web AR, itu kita menggunakan dua library. Pertama A-frame untuk library semantik VR-nya, dan kemudian untuk menambahkan AR pada VR tersebut, kita gunakan library A-frame.js. Ada dua komponen utama yang ditambahkan oleh library AR.js. Yang pertama itu adalah library eh, kamera ya, jadi dia bisa fit kamera diambil. Dan satu lagi adalah library marker. Nah, inilah yang memungkinkan terjadinya penyematan objek digital ke dunia nyata ya menggunakan ARJS. Nah, semua elemen yang di-render menggunakan rendering engine-nya yaitu 3JS ya, itu ada di a scene ya, ada di a scene. A scene ini akan menampilkan semua objek ya yang perlu ditampilkan di eh, di dalam VR. Kemudian khusus untuk menampilkan objek di dunia nyata, kita perlu dua komponen tambahan, yaitu yang ARJS berikan. Pertama adalah A marker, ya. Yang kedua adalah A entity camera atau A camera, ya. Dari dua ini, ya. Kalian sudah coba ini mungkin, ini akan muncul sebuah box, ya, sebuah box. Nah, ini saya malah lupa nih bawa ininya, apa? Bawa boxnya nih. Oke. Jadi untuk markernya kalau bisa di print dulu, ya. Kalian kan pasti sudah diberitahu oleh Pak Daniel ya, bahwa marker itu ada 3 jenis. Ya, pertama adalah, pengenalan dunia nyata itu ada 3 macam. Ya, pertama adalah marker yang memiliki bentuk khusus seperti hero marker. Kemudian itu ada marker NFT ya, yang natural feature tracking yang berupa gambar. Kalau ada yang pernah main coki-coki ya banyak biasanya itu yang Upin Ipin atau apa itu atau yang Boboiboy itu ya kartu-kartu itu yang kalau di scan dia muncul itu menampilkan objek ya di atas sebuah gambar itu adalah AR marker NFT. Yang ketiga adalah markerless ya. Markerless ini dia mengenali lingkungan. Biasanya tekniknya adalah SLAM ya. Serialization, local serialization, localization, and mapping ya. Contohnya di mana? Contohnya Pokemon Go. Dia mendeteksi lokasi ruangnya, terus dia menempatkan si Pokemon itu di tempatnya ya. Nah, ini yang paling sederhana ya, ini paling sederhana. Kenapa kita pakai yang paling sederhana? Karena kebutuhan performanya paling rendah tentu saja ya. Kalau yang canggih-canggih berat soalnya. Nah, sekarang
Kalau ini kita jalankan ya, coba kita buka dulu. Ini masih terlihat ya di layar ya, saya lagi ngetik. Masih, Pak. Masih ya, oke oke. Aduh, salah ketik. Nah, oke ya, dia akan menggunakan kamera. Oh ya, kameranya lagi dipakai. Ya 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 ya. Saya terpaksa matikan kamera ini. Matikan kamera dulu. Stop video. Ya, oke ya. Terlihat saya di kamera nih. Di ruang kantor nih. Nah, ini yang sudah kalian coba mungkin ya. Hero marker. Nah, saya kebetulan tinggalan marker saya. Coba ini kebaca nggak? Nah, kebaca ya. Tapi kurang gede. Ya, minimal terbaca pokoknya. Oh, ada marker nih pokoknya kira-kira gitu ya. Terbaca. Tapi dia nggak tahu ini marker apa. Ya, makanya tanda tanya. Ya, padahal hero. Cuman ya memang risikonya ada pantulan nih. Kalau saya pakai yang apa namanya, yang dop, yang mate ya, layarnya harusnya lebih bagus deteksinya. Oke, jadi kalau kita mana sih saya kembali, aduh saya ini salah, pakai tulisannya biru. Daftar kode, ya, ini jeleknya nggak linknya nggak jalan. github.com/zano ER. Oke 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 ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ya di sini kita bisa tes langsung dengan klik linknya ya. Jadi kalian sebelum sudah bisa coba semua link ini dengan klik saja langsung, nggak perlu repot-repot mindahin kodenya. Ya saya stop dulu. Nah, jadi kita sekarang lihat bagaimana kalau kita menggunakan objek 3D ya. Objek 3D. Nah, seperti ini. Nah, ini tengkorak nih kebetulan nih ya. Gambarnya tengkorak tuh. Tengkorak. Kita bisa lihat bentuknya dari kanan kirinya tergantung dari posisi marker yang digerakkan. Nah, ini karena mantul dia jadi hitamnya tidak solid ya. Bagusnya gambar sebetulnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini menampilkan objek 3 dimensi. Nah, kita bisa lihat bahwa bentuknya tidak lagi primitif ya. Dia detailnya sudah lebih tinggi. Ini sudah menggunakan texturing, kemudian poligonnya juga mungkin jumlahnya sudah sangat banyak ya. Nah, oke. Nah, ini saya tutup dulu. Oke, tutup dulu. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang kodenya tadi ya. Kita lihat kodenya tadi ya. Kalau kita lihat kodenya, bagaimana sih cara loading model GLTF ya? Mode GLTF itu bisa di loading menggunakan kode GLTF model SRC ya. Ada teknik yang lebih baik, tapi ini lebih sederhana ya. Harusnya tidak di sini aset ini. Ini adalah teknik yang paling sederhana untuk menampilkan objek GLTF tanpa perlu memusingkan banyak hal. Ya, kita bisa lihat bahwa tetap ada a scene dan kemudian ada marker dan sekarang ada entity kamera ya. Dua ini tetap penting, a marker, entity kamera. Dua ini yang penting ya. Sejauh ini bisa diikuti atau di Bisa, skip Pak. aja? Kita yang lain aja Pak, yang lebih seru. Oke, lanjut aja ya, bercanda aja tuh. Saya nggak bisa yang canggih-canggih, sederhana aja kok saya ini. Nah ya, jadi kita lihat nih, AGLTF model itu diakses pada aset ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada aset nih, ada aset. Saya letakkan di sini asetnya ya. Dia akan melakukan loading terhadap aset. Nah di sini adalah scale downloadable ya.
Itu ada scene GLTF, scene bin, dan kemudian ada tekstur ya. Ini yang menentukan tekstur yang ditempelkan pada objek 3D. Yang untuk ininya, untuk model 3D-nya itu ada di scene GLTF dan scene bin ya. Nah, jadi ini yang di loading modelnya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ada rotation minus 90? Ada yang tahu nggak? Ini rotation apa artinya? Mana masuk get started ya. Oke. Ya. Nah, untuk tahunya kita sebelum perlu coba ya. Jadi kita coba begini aja lah. Jadi sini kalian bisa lihat ini ada rotation, ada radius segala macam ya. Kita lihat remix the starter on glitch ya. Jadi ini sudah belajar sih harusnya gimana pakai glitch. Saya nggak tahu tugasnya kemarin pakai glitch atau pakai apa ya. Tapi ini yang paling mudah kita gunakan glitch ya. Nah, kalau kita gunakan glitch, kita bisa lihat bahwa objek tiga dimensinya itu yang disajikan seperti ini ya. Nah, ini kan bisa maju tuh, bisa lihat tuh ada objek. Nih, ini kotak agak miring ya. Kemudian nih yang kuningnya agak ke kanan. Dan kemudian yang bola merah agak ke belakang. Terus ada bidang datar di bawah sini ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Oke. Nah, kita bisa edit dengan klik remix your own ya, remix your own traffic light. Oh, security concern nih. Nah, ini boleh kita copy ya. Boleh kita copy kodenya. Kemudian ini tutup saja ya. Jadi kita bisa lihat ini ada loading, ada rotation 90 derajat. Ini akan menentukan rotasi putarannya ya terhadap marker. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini yang ada tiga objek ya. Ada empat tepatnya bahkan. Bahkan ada lima ya. Ada a sky. Kita bisa lihat objeknya. Ini kalau kita mainkan, misalnya ini kita kasih blue, ya dia jadi biru kotaknya. Yang merah ini, yang spear ini ya, yang bola spear, mau kita kurang terang, kasih warna purple misalnya ya, purple dia jadinya ya. Nah, sekarang kita lihat pada box. Ini ada rotation. Rotation ini terjadi pada tiga sumbu sebetulnya ya. X, Y, Z. Makanya ada tiga bagian ya. Rotation tiga bagian. Ini artinya dia diputar di sumbu X. Nah, kalau tidak diputar di sumbu X, kita lihat kalau sebuah box dia akan menghadap depan. Sekarang kita putar, jadi sumbu X itu adalah sumbu yang dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Nah, ini seperti pole dancing, kalau tahu, dia akan berputar di tiang tersebut. Jadi kalau kita putar 60 derajat misalnya ya, dia berputar di sumbu X. Nah, berputar di sumbu X. Beda dengan kalau kita putar di sumbu X. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu Y diputarnya. Ini yang sumbu X. Kalau kita putar di sumbu X yang mana? Sumbu X itu yang horizontal. Yang horizontal. Kita mau putar 30 derajat saja. Kita putar. Nah, lihat tuh, dia berputar di sumbu X ya. Ini saya nolkan lah, biar kelihatan ketahuan mana yang muter. Nah, tuh ya, kita lihat berputarnya di mana posisinya. Itu rotation. Sekarang, kenapa minus 90? Ini pertanyaannya. Ya, saya ganti dulu nih. Remix kita ganti. Aduh, asetnya salah ya. Wah, harus saya duplikasi jadinya ya. Ya udah nggak apalah. Jadi asumsinya, saya punya aset. Coba aset. Kita buka lagi aja frame.
frame. Model viewer. Nah, ini kan ya. Ini ada objek nih. Ini seru nih sebetulnya. Oh, objeknya bisa diputar-putar ya. Pakai tangan. Kalau kalian lihat source-nya, bisa dilihat di glitch. Atau kita lihat Visual Inspector. Sebelum marker itu akan berada di bagian bawah ya. Nah, tuh lihat tuh. Akan berada di bagian bawah tuh. Nah, ya. Saya dapat melakukan rotasi jadinya. Ya. Nah, nah anggaplah kalau ini adalah marker, kalau tidak kita putar, si tengkorak tadi tidak akan menghadap ke kita jadinya, ya. Akan kelihatan gundulnya si tengkorak tadi, ya, objek 3D tadi. Nah, seperti ini nih ya. Nih, lihat dia ngakses. Nah, seperti ini nih. Kalau kita tidak kasih rotation, dia tidak bisa. Nah, ini memang ada triknya ya. Eh, Nah, ini dia ada model viewer. Karena dia pakai script model viewer, dia bisa dimanipulasi. Ya, dia bisa dimanipulasi. Sekarang kita remix. Nah, jadi paling mudah kalau tadi di WA saya kirim, tadi di WA saya kirim, di on ini dia. Ya, nah saya kirim cara menggunakan model 3D. Nanti jadi tugas ya, biar belajar. Jadi nanti itu yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah buka situs Sketchfab ya, Sketchfab ya, Sketchfab atau situs lain ya 3D yang lain ya. Silakan dibuka dan kemudian sebaiknya login. Ya, saya izin nih, saya lupa login saya di web browser ini atau yang lainnya ya. Nah, kita bisa cari ya, kita bisa cari 3D model. Biasanya saya sih langsung to the point aja bahwa yang saya minta adalah yang free ya, free. Jadi saya nggak pusing, free. Ya, jadi yang manapun bisa kalian ambil, kalian coba ditampilkan di marker ya. Misalnya apa nih? Misalnya topi nih ya, topi misalnya nih. Nggak, jangan terlalu besar ya kalau bisa gambarnya. Ya kalian silakan buka. Ini gratis nih kan topi yang buat orang Thailand loh. Ya, kita bisa lihat kalau di Sketchfab bisa dilihat nih. Ini rendernya sama pakai 3JS juga. Kan juga bisa tuh dilihat view in VR, model inspector bisa ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah download 3D model. Coba VS Code saya sudah di ini belum ya? VS Code. Maklum ganti-ganti komputer nih. Kadang-kadang lupa udah di setting apa belum. Ya, minta login. Masih ingat nggak saya passwordnya nih? Oh benar ya, login. Coba saya lihat. Open folder. Oh belum. Belum saya ini. Ya. Oke, download 3D model. Nah, kita perlu download GLTF. GLTF ini yang formatnya open source dan didukung hampir semuanya sekarang ya. Banyak format lainnya, ada 3DSX dari 3D Studio Max, ada macam-macam lah. Ada Blend dari Blender, ada OSDZ dari mana ya, saya lupa juga nih. Unity kalau nggak salah ya.
ada GLB. Nah, sebisa mungkin selalu gunakan yang formatnya GLTF ya. Karena ini yang didukung oleh WPR ARJS ya. Nah, kalau sudah kalian download, misalnya ya, kita download nih GLTF nih, kecil, 331 kilobyte. Tapi mau download 60 giga, 60 mega juga boleh. 60 giga jangan, gedean. Hadisnya nggak muat nanti. Ya, jadi kalau kalian sudah download ini, ya, perhatikan bahwa kalian akan punya file yang namanya scene, yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Dia akan punya file yang namanya scene bin, tekstur ya. Secara umum ada itu ya. Secara umum ada itu. Yang kemudian bisa kalian masukkan. Nah, bagaimana masukannya? Ada directory aset di dalam directory yang sama dengan file HTML yang kalian buat ya. Sudah bisa pakai Git kan ya? Bisa nggak pakai Git? Sudah. Sudah ya. Jadi tinggal di cloning aja repository saya. Kemudian kalian tinggal edit kemudian ya. Letakkan filenya di dalam directory aset. Ya, directory aset. Kalau tadi topi ya, masukin di sini ada directory baru namanya topi ya. Kemudian, nah ini sudah tahu ini kan ya, path pada sistem operasi ya. Ini basisnya karena web itu basisnya Unix atau Linux. Jadi kita patuh pada cara mapping directory Linux ya. Jadi titik ini menyatakan bahwa dia mulai dari directory yang sama dengan file ini, file AR0301 3D model GLTF, yang kemudian mencari directory di bawahnya ada nggak directory aset namanya. Nah, di dalam directory aset ada scale downloadable, kemudian ada scene GLTF. Nah, tadi saya sudah bilang ya, rotation ini adalah minus 90 dengan tujuan memutar tengkorak tadi ya, memutar tengkorak tadi ke belakang, minus ya, pada sumbu X. Jadi diputar begini, nah gitu. Putar begini nih, diputar, seret, diputar itu. Seret, diputarnya begitu, ya. Jadi kalau markernya di scan itu, sorry, mana nih? Saya kasih contoh apa ya? Nah, kalau misalnya bagian atasnya itu ini nih, misalnya kelihatan nggak? Nah, ini ya USB nih. Ini misalnya bagian atasnya gitu ya, asumsi kita. Kalau kita putar 90 derajat ke belakang, ini yang terjadi set. Nah, jadi ini yang di atas. Nah, itu yang dilakukan kenapa dia minus 90. Karena dirotasi pada sumbu X. Kalau dia dirotasi pada sumbu Y, yang mutarnya begini nanti, sumbu Y-nya. Kalau pada sumbu Z, diputarnya begini nanti. Ya. Kenapa? Karena marker itu dilihat dari atas. Ya. Nah, untuk posisi sergel levelnya 0,5. Kenapa? Sebentar, saya buka dulu ya. Buka, enak buka yang hmm, oke, sebentar. Saya buka oh ini dia, ini dia ya. Kita lihat ya. Salah. Sebentar. Mezano.github/ oh iya benar juga, buka aja deh. Buka ini nggak apa-apa. Kemudian kembali ke ya. Salah saya. Ya, ini dia. Oke, bentar. Jadi kita coba buka ya. Kita buka yang model GLTF ya. Model GLTF. Kemudian kalau saya scan lagi, muncul ya. Nah, ini saya begini kan nih. Control Alt I. Saya buka inspektor. Nih ya. Lihat. Tengkorak itu posisinya di bawah. Nah, ini kita lihat. Marker itu GLTF model.
Ini Ctrl Alt I ya untuk bukanya ya. Kita bisa lihat rotationnya 90. Ini posisi kamera yang berubah nih di sini. Posisi kameranya mana yang berubah ya? FOV, scale 1:1, entity, box, oke ya. Oke. Nah, ini nih masalahnya nih. Kalau saya sebentar, mana yang muter kameranya lupa saya. Mutar kameranya eh perspektif top view. Nah, ini dia ya. Jadi kalau dari top view, nah tuh lihat tuh. Gesernya apa ya? Saya lupa ya. Ini kah ini? Ya, top view. Nah, kalau kita lihat ini si tengkorak, maaf kelihatan nggak nih? Dari atas tuh posisinya ya. Move-nya apa ya? Oh, ini dia move-nya. Nah, lihat ya. Kalau kita lihat nih, ini dilihat dari atas sebetulnya. Si tengkorak ini lihat dari atas nih dia, seperti ini. Nah, inilah kenapa kita perlu putar 90 derajat. Karena kalau diputar 90 derajat, nah dari baru kelihatan. Nah, itu tujuannya sebelum kenapa diputar 90 derajat ke belakang. Yang terjadi, baru bisa kelihatan tengkoraknya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih, kalau saya tidak putar 90 derajat, ya, nol nih. Nah, lihat tuh. Kita lihat kepalanya aja tuh. Batok kepalanya dari atas. Makanya dia harus diputar ke belakang 90 derajat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian oke. Ini kebetulan di sini. Nah, kita bisa lihat sebetulnya kalau dari ini ya, dari apa? Dari perspektif kita bisa lihat bahwa ini ada 3 sumbu. Nah, ini yang saya maksud nih. Ada sumbu IX, ini X nih. Lihat ya perubahannya position ya. Position. Tuh. Kalau saya geser berdasarkan sumbu X-nya ya, yang berubah banyak itu sumbu X-nya ya. Kalau saya gerakkan berdasarkan sumbu Y, yang berubah banyak itu sumbu Y-nya ya. Dan ini sumbu Z-nya. Oh, jadi Y-nya. Oh, karena kebalik ya posisinya. Oke. Ya. Kalau saya putar, nah ini putar nih, putar ya. Kalau saya putar berdasarkan sumbu, ini sumbu Y ya, sumbu Y, mana nih? Masalah ini sumbu X nih, yang berubah banyak sumbu X-nya tuh. Putar, ini kalau diputar pada sumbu Y ya, oh ini kotaknya yang muter. Dan ini kalau diputar pada sumbu Z ya, nah seperti itu ya. Jadi penting kita untuk mengetahui titik rotasinya kemana ya. Ingat 0 dan 360 sama, karena dia berputar penuh berarti ya. Jadi hampir tidak pernah dipakai angka 360. Oke, nah ini udah saya otak nih. Ini kalau saya balik lagi ini berantakan sebetulnya. Coba kita lihat nih. Ya, tuh berantakan nih kan sudah diotak tadi. Ya, baik. Mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan? Bapak, Hmm, izin bertanya Pak, silakan. Eh boleh diulang tidak Pak yang bagian untuk apa mendownload visual yang topi tadi? Oh, yang topi tadi. Sebentar, saya stop share dulu bentar. Coba saya share lagi ya. Bentar. Share-nya salah langsung tadi. Share screen 2. Oke, ini dia ya. Nah, jadi kalau untuk download topi tadi, kita itu buka di, ini salah contohnya ya, kita buka di Sketchfab ya. Kita buka Sketchfab, situsnya Sketchfab, terus kita cari modelnya, kita mau apa. Bisa pilih atau bisa cari. Misalnya kita mau apa, buat tanaman misalnya ya, tanaman. Kita mau ambil, oh ini suruh pilih saja, oke ya. Kita lihat.
Enterprise adanya, ya. Kemudian atau bisa cari di sini juga. Misalnya saya mau flower, ya flower. Nah, tapi ya karena kita kan masih belajar ya, jadi nggak usah belanja dulu lah. Di sini license-nya adalah free standard. Jadi supaya kita ketemu yang gratis saja. Oke, kemudian kita bisa pilih, misalnya saya mau download Mawar nih, ya atau apalah, Mawar aja lah. Nah ya, Mawar. Oke, nah ya, dapat nih Mawar nih. Sudah di render, oke ya, Mawarnya aja lumayan bagus. Oke, oke, udah yakin? Nah sekarang di bagian bawah kita bisa pilih download 3D model ya. Ternyata ini 3D scanning, pantesan dia detailnya tinggi ya. Kita bisa klik download. Nah ini triangle-nya gede juga, 53.000 nih. Berarti 26,8. Tinggi juga detailnya. Salam, ya Bu. Ya, 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 ya Bu. Nah jadi kita klik ini ya. Lagi ngajar Bu. Ya. Jadi kita klik di sini ya. Download GLTF. Klik ya. Download. Nah kalau sudah download nanti kita bisa. Nah sudah ya. 19 mega. Ini sebenarnya file yang agak gedean kalau buat saya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi kalau sudah, kita bisa buka. Waalaikumsalam. Ya, masuk Pak ini. Ya, jadi ini dia file yang ada ya. Kalau sudah ada, ya selamat siang. Ini kita ekstrak kemudian ya. Kita ekstrak. Nah, namanya jangan susah-susah. Misalnya rose gitu ya. Atau mawar lah ya. Mawar. Oke, kita ekstrak. Nah, ini file yang kita ekstrak tadi. File yang kita ekstrak tadi. Inilah yang kita letakkan dalam direktori aset. Ya, direktori mawar ini. Kita letakkan dalam direktori aset. Ya, jadi kalau kita lihat di tekstur ini bahkan ada gambar ya. Ini tekstur tuh untuk ditempel ke dalam poligonnya. Nah, nanti kita sudah belajar scanning, scanning 3D, belum ya? Nggak apa-apa, nanti kita belajar ya. Scanning 3D bagaimana. Jadi nggak mesti bisa 3D modeling, tapi asal kita ngerti cara scanningnya bagaimana, kita bisa buat objek 3D sendiri ya. Paling tantangannya bagaimana menyederhanakannya supaya vertisnya tidak terlalu banyak dan poligonnya rendah gitu ya. Oke, jadi itu ya mungkin. eh Habis itu kita bisa pakai, kemudian kita edit file di sini ya. Nah, inilah yang kita alamatnya kita ganti. Jadi ini tidak perlu diganti macam-macam, ininya saja diganti. Nah, ini ya. Jadi ini jadi berubah jadi mawar ya. Asal file tadi ada di dalam directory aset ya. Kalian cloning, kalian ganti ini mawar. Ingat bukanya harus pakai web server. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Sepertinya waktunya habis ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Nanti saya posting tugasnya. Kalau ada yang bingung tanya aja. Boleh di grup, boleh japri. Tapi mohon maaf kalau agak lambat jawabnya. Japri aja lagi ya. Oke, cukup. Nanti saya lanjutkan di WA ya. Kita cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, coba saya lupa saya ngecek. Oh ya, oke, oke, oke.